Ubay bin Khalaf bi harbatin kelawan pucuke tombak fajara mongko mili apa adamu getih min ono ki Ubay saking gulune Ubay bin Khalaf pasoha mongko bengok-bengok atau gembar-gembar sapa Ubay sayhatan kelawan bengok temenan. Faqala mongko ngucap sapa Ubay bin Khalaf aina ing dalam endi daba lunga sapa Nabi Muhammad ayin Nabi tegese yen Nabi alaihi salatu wasallam waqad darabani kalih teman-teman mukul sapa jen Nabi ing ingsun biruhin kelawan tombak. Bahkan lan ana sapa Abu Sufyan yauma idin ing dalam dinane mukharabah pertempuran ana iku Amirul Jundi pimpinane tentara. Faqala mongko ngucap sapa Abu Sufyan ya Ubay bin Khalaf Ubay bin Khalaf bihaqilata kelawan demi hake berhara Lata. Lek wong kafir Quraisy niku mesti nyebut Lata Uzza, yo kadang-kadang Hubal, kadang-kadang Manah. Lata Uzza niku sering kadang ditambahi demi berhala Hubal Manah. Bihaqi Lata kelawan hake berhala Lata wal Uzza lan berhala Uzza maaf tahu ma utai apa suci-wici iku aftahu gawaake buka apa ma faka ing cangkem sira. La izzata ora ana sifat mulya iku maujud wala himyata lan ora ana sifat brangasan iku maujud laka kadene sira abi qadriyadil jirahati ana ta kelawan kira-kira iki catu anta utawi sira iku tasihu munggah-munggah sapa sira misal bakori kalih kaya umpamane sapi. Wasibyanu kale utai pira-pira bocah iku idala ibata kalane dolanan sapa batu setengahe sibyan ma'abadin sartane setengah kang weneh wadoroba lan padha mukul sapa ahaduhum salah sijine sibyan ahadan ing wong suwiji iku yakuno ana apa darbuhum iku misladil jirahati umpamane iki catu. Faqala mongko ngucap sapa Ubay bin Khalaf ya Aba Sufyan he Abu Sufyan laki ora nangis sapa ingsun wala asihulan ora benga-benga sapa ingsun lisyain krana suci-wici minal jirahati saking catu walakin qala lan tetapi ngucap sapa Muhammadun Muhammad alaihi salatu wasalam li maring ingsun ini satemene ingsun iku aktulu kamateni sapa ingsun ing sira wa anta kale utawi sira iku ala hadal farosi tetep ing atase iki kijaran wa ana uta ingsun iku aklamu weruh sapa ingsun ana Muhammad dan ing sak temene Muhammad iku layak dibu ora tau goroh sapa Muhammad abadan ing dalem selawase wa jami'u jirahati utawi sakabene catu ingsun biqalbi ing dalem ati ingsun iku fikol bin dalam ati ingsun waqat asarat lan teman-teman nglabeti apa jirohah bihi ing dalem kolbin ati
Akhirul amri mongko utai akhire perkara iku mati sapa Ubay bin Khalaf mintil kal jirohati saking mengkono-mengkono catu. Pak anzala mongko nurunake sinten Allah taala Gusti Allah taala hadil ayata ing iki ayat dijawabi dalam jawabe pengucape Ubay bin Khalaf yakni ngersakake sinten Allah ama ya'lamono to ngerti sapa hadal kafiru iki wong kafir ana ing satemene ingsun iku khalaqna ndadekake sapa ingsun ing kafir min kitratin saking satetes min kitratin main saking satetese banyu mani suma yukhasimu mangka nuli keri-keri musuhi sapa kafir. Sebab diturunkannya ayat ini adalah sababun nuzul hadil ayah anna Ubay bin Khalaf khasama an-nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya Ubay bin Khalaf itu menentang Rasulullah SAW tentang kebangkitan makhluk dari dalam kubur. Ubay bin Khalaf itu mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa tulang busuk. Ubay bin Khalaf lantas menghancurkannya tulang tersebut dan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kamu pikir Allah akan menghidupkan tulang ini setelah ia busuk? Ubay bin Khalaf itu percaya adanya Allah, tapi Ubay bin Khalaf itu menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Jadi kalau kita itu menyekutukan Allah berarti sama dengan Ubay bin Khalaf. Jangan sampai kita itu menyekutukan Allah dengan apapun, baik itu dengan Rasul atau dengan Nabi ataupun dengan berhala. Makanya tidak boleh mengatakan Allah itu mempunyai anak namanya Nabi Isa, mempunyai anak namanya Uzair. Itu haram, sama dengan Ubay bin Khalaf. Dan dipastikan orang yang menyekutukan Allah itu bakal masuk neraka seperti Ubay bin Khalaf. Itu kalau tidak bertaubat. Ubay lantas berkata kepada Rasulullah, apa kamu pikir Allah akan menghidupkan tulang ini setelah ia busuk? Rasulullah SAW menjawab, iya, Allah akan menghidupkan kembali dirimu dan memasukkanmu ke dalam neraka. Mendengar jawaban demikian, Ubay langsung marah dan berkata, demi Lata dan Uzza, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Ini sombong Ubay bin Khalaf itu. Rasulullah menjawab, kamu tidak akan bisa membunuhku, tetapi akulah yang akan membunuhmu, insya Allah. Dan aku akan menyeretmu ke neraka. Kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW berlalu dan melihat Ubay yang tengah mengurus sendiri kudanya. Rasulullah bertanya, mengapa kamu mengurus kuda ini sendiri wahai Ubay? Ubay bin Khalaf menjawab, agar aku bisa menaikinya dan membunuhmu. Rasulullah berkata, bukan, melainkan aku yang akan membunuhmu, insya Allah. Kemudian Rasulullah berlalu dan meninggalkan Ubay. Ini sewaktu Rasulullah belum hijrah. Setelah beberapa waktu lamanya akhirnya terjadilah perang Uhud. Perang Uhud niki setelah perang Badar. Kalau perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin, prajuritnya cuma 313 melawan 1000 lebih sedikit, dimenangkan oleh kaum muslimin.
Kalau di perang Uhud itu dimenangkan oleh orang-orang kafir, dikarenakan ketika hampir menang ini kaum muslimin menyalahi pesan Rasulullah, belum tuntas dikira sudah menang, ternyata taktik dari waktu itu pimpinan tentara kufar dipegang oleh Khalid bin Walid. Itu cuma pancingan. Setelah para pemanah itu turun gunung untuk mengambil ghanimah, nah pemanahnya cuma sedikit, akhirnya Khalid bin Walid itu membunuh para pemanah sehingga tidak ada yang melindungi prajurit-prajurit Islam Muslim yang ada di bawah, sehingga kalah. Tetapi Ubay bin Khalaf ini mati disebabkan ketika di perang Uhud Ubay bin Khalaf itu ditombak oleh Rasulullah SAW sehingga luka. Ketika pulang ke Mekah di perjalanan Ubay bin Khalaf ini meninggal. Setelah beberapa waktu lamanya akhirnya terjadilah perang Uhud. Ubay bin Khalaf ikut serta bersama pasukan kafir Mekah menuju Gunung Uhud. Ia masuk dalam medan peperangan. Dua pasukan muslim dan pasukan kafir Mekah saling beradu. Sementara itu Rasulullah menyerang Ubay bin Khalaf yang menaiki kuda di tengah-tengah peperangan. Rasulullah berhasil menghunus leher Ubay dengan tombak. Keluarlah darah dari lehernya. Ubay berteriak keras dan berkata, "Kemana Muhammad pergi? Ia telah menghunusku dengan tombak." Pada saat itu Abu Sufyan adalah pemimpin pasukan kafir Mekah. Abu Sufyan berkata kepada Ubay bin Khalaf, "Wahai Ubay bin Khalaf, demi Lata dan Uzza, sungguh keras tirakanmu, padahal kamu tidak menderita panas hati. Apakah karena luka ini kamu berteriak seperti sapi dan anak-anak yang sedang bermain?" Kemudian salah satu dari mereka dinakali oleh yang lainnya. Ubay menjawab, "Wahai Abu Sufyan, aku tidak menangis dan tidak berteriak karena luka ini. Tetapi Muhammad telah berkata kepadaku bahwa ia akan membunuhku saat aku menaiki kuda ini. Kini aku tahu bahwa Muhammad tidak akan berbohong selamanya." Jadi sebetulnya orang-orang kafir Mekah ini tahu bahwasanya Rasulullah mulai dia dilahirkan sampai meninggal ini belum pernah berbohong. Makanya Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sebetulnya kafir Mekah ini paham, mengerti, tetapi ditutup-tutupi. Seperti Ubay bin Khalaf ini terang-terangan bahwasanya mengatakan Nabi Muhammad tidak akan berbohong selamanya. Dan luka yang aku rasakan ada di hatiku ini, maksudnya Ubay bin Khalaf, dan telah menimpaku. Akhir cerita Ubay bin Khalaf mati karena lukanya itu ketika di dalam perjalanan pulang ke Mekah. Kemudian Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab Ubay bin Khalaf. Maksudnya apakah kafir ini Ubay bin Khalaf tidak mengetahui kalau sesungguhnya kami telah menciptakannya dari setitik air mani, kemudian ia malah menentang. Jadi walhasil jangan sampai kita itu meniru orang-orang jahiliyah kafir Mekah. Kenapa kok dikatakan jahiliyah? Karena sudah diberi peringatan tidak percaya, diberi peringatan supaya
tidak menyekutukan Allah, menentang.